Suamiku dan mertuaku pergi liburan ke luar negeri, meninggalkanku bersama anak tiriku yang bisu. Begitu mereka pergi, tiba-tiba dia bicara. Ibu, jangan minum teh dari nenek, mereka berencana jahat. Jantungku berhenti berdetak. Ternyata dia tahu rahasia kelam yang mengancam nyawaku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Rumah besar bernuansa putih gading itu berdiri kokoh di kawasan elit yang sunyi. Pagar-pagarnya menjulang tinggi seolah memisahkan penghuninya dari dunia luar. Bagi Alina, wanita berusia 24 tahun yang baru saja menapaki kehidupan pernikahan, rumah ini adalah istana impian yang menjadi kenyataan. Sebagai seorang yatim piatu yang terbiasa hidup sederhana dan sendirian, dinikahi oleh Raka, seorang duda kaya raya berusia 32 tahun, terasa seperti dongeng Cinderella. Namun, dongeng itu memiliki sisi lain yang perlahan mulai menampakkan wajah aslinya, bukan berupa kebahagiaan yang meluap-luap, melainkan keheningan yang mencekam. Alina duduk di meja makan panjang yang terbuat dari kayu mahoni mengkilap. Ruang makan itu begitu luas, dihiasi lampu gantung kristal yang memendarkan cahaya kekuningan yang temaram. Meski mewah, udara di ruangan itu terasa dingin, seolah pendingin ruangan disetel ke suhu terendah untuk membekukan percakapan. Di ujung meja, duduk Bu Ratna, ibu mertuanya yang selalu tampil rapi dengan sanggul yang tidak pernah bergeser sedikitpun. Wajah wanita parubaya itu masih menyisakan kecantikan masa muda, namun garis-garis tegas di rahangnya menunjukkan karakter yang dominan dan tak mau dibantah. Di sisi lain meja, Raka duduk dengan fokus yang terbagi antara piring makan dan ponsel pintarnya, sementara Leo, anak tiri Alina yang baru berusia 7 tahun, duduk diam menunduk menatap makanannya tanpa selera. Sudah 1 bulan Alina tinggal di rumah ini, dan selama itu pula ia berusaha beradaptasi dengan ritme kehidupan keluarga Raka yang kaku. Tidak ada gelak tawa di meja makan, tidak ada obrolan hangat tentang kejadian hari itu. Hanya ada denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal, menciptakan irama monoton yang menyayat hati. Bu Ratna meletakkan sendoknya perlahan, lalu menatap Alina dengan sorot mata tajam yang seolah sedang memindai seluruh tubuh menantunya. Alina yang merasa diperhatikan, refleks menegakkan punggungnya, mencoba terlihat sopan dan pantas. Bu Ratna memecah keheningan dengan suara yang berat dan penuh wibawa berkata bahwa Alina harus menghabiskan sayuran di piringnya. Ia menekankan bahwa Alina terlalu kurus dan bagaimana bisa memberikan cucu yang sehat jika badannya seperti itu. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, namun terdengar seperti perintah mutlak yang tidak boleh dilanggar. Alina tersenyum canggung, tangannya kembali menyendok tumis brokoli yang sebenarnya sudah membuatnya kenyang. Ia menjawab pelan bahwa ia sudah cukup kenyang, namun tatapan Bu Ratna membuatnya menelan kembali kata-kata penolakan itu. Alina mengangguk patuh dan berkata ia akan menghabiskannya. Di sampingnya, Raka tidak bereaksi apa-apa. Pria itu seolah tidak mendengar interaksi antara istri dan ibunya. Alina melirik suaminya, berharap mendapat sedikit pembelaan atau setidaknya senyuman hangat yang menenangkan. Namun Raka sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Pernikahan mereka terjadi begitu cepat. Raka melamarnya hanya setelah 3 bulan berkenalan. Awalnya, Alina merasa Raka adalah pria yang pendiam dan dewasa, sosok pelindung yang ia dambakan sejak orang tuanya meninggal. Namun setelah menikah, pendiamnya Raka terasa lebih seperti ketidakpedulian. Raka lebih sering menuruti apa kata ibunya daripada mendengarkan pendapat Alina. Perhatian Alina kemudian beralih pada Leo. Bocah laki-laki itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Raka, namun matanya kosong, seperti sumur tanpa dasar. Leo tidak pernah mengeluarkan suara sedikit pun sejak ibu kandungnya meninggal dunia 3 tahun lalu. Menurut cerita Bu Ratna, Leo mengalami trauma berat yang membuatnya bisu total. Dokter bilang tidak ada masalah pada pita suaranya, melainkan mentalnya yang terguncang. Alina merasa iba luar biasa pada bocah itu. Ia ingin sekali merangkul Leo, menjadi ibu yang baik untuknya. Namun setiap kali Alina mencoba mendekat, Leo akan menghindar. Seperti saat ini, Alina mencoba menawarkan potongan ayam ke piring Leo dengan lembut.
Ia berbisik pelan, bertanya apakah Leo mau tambah ayamnya karena itu kesukaannya. Namun, reaksi Leo justru mengejutkan. Bocah itu tersentak kaget, tubuhnya menegang, dan ia langsung menarik piringnya menjauh. Matanya menatap Alina dengan sorot ketakutan, lalu melirik cepat ke arah Raka yang ada di seberangnya. Leo kemudian menunduk lagi, menyembunyikan wajahnya. Alina menarik tangannya dengan perasaan sedih. Ia merasa Leo menganggapnya sebagai orang asing yang jahat, atau mungkin Leo belum bisa menerima kehadiran ibu baru. Bu Ratna berdecak lidah melihat kejadian itu. Ia berkata dengan nada sinis bahwa Alina tidak perlu memaksakan diri mendekati Leo. Menurutnya, anak cacat mental seperti Leo susah diatur dan Alina sebaiknya fokus saja mengurus suami dan program hamilnya agar cepat memberikan cucu baru yang normal dan sehat. Kata-kata, cacat mental, dan normal, itu menusuk hati Alina. Ia tidak menyangka seorang nenek bisa bicara sekasar itu tentang cucu kandungnya sendiri. Alina ingin membela Leo, mengatakan bahwa Leo hanya butuh waktu dan kasih sayang, bukan label kasar seperti itu. Tapi melihat Raka yang tetap diam, nyali Alina menciut. Ia hanya bisa menunduk dan melanjutkan makannya dengan perasaan tertekan. Malam itu, suasana rumah terasa semakin besar dan kosong. Setelah makan malam, Raka langsung masuk ruang kerjanya dengan alasan ada urusan kantor yang mendesak. Bu Ratna duduk di ruang tengah menonton televisi dengan volume kecil. Sementara Leo langsung berlari naik ke kamarnya dan mengunci pintu. Alina merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia berjalan menyusuri lorong rumah yang dihiasi lukisan-lukisan abstrak mahal. Langkah kakinya di atas lantai marmer terdengar menggema. Ia merasa diawasi. Bukan oleh CCTV yang terpasang di setiap sudut, melainkan oleh mata Bu Ratna yang seolah selalu tahu gerak-geriknya. Bu Ratna memang sangat terobsesi mengatur hidup Alina. Mulai dari pakaian yang harus dikenakan, jam tidur, hingga asupan makanan. Alasannya selalu sama, demi kebaikan Alina dan demi penerus keluarga. Awalnya Alina merasa disayangi dan diperhatikan, sesuatu yang hilang sejak ia menjadi yatim piatu. Tapi lama-kelamaan, perhatian itu berubah menjadi kekangan. Alina tidak boleh keluar rumah tanpa izin, tidak boleh bertemu teman-teman lamanya dengan alasan takut tertular penyakit, dan harus meminum berbagai jamu pahit racikan Bu Ratna. Saat Alina hendak menaiki tangga menuju kamar tidur, ia melihat Leo mengintip dari balik celah pintu kamarnya yang sedikit terbuka di lantai 2. Tatapan mereka bertemu. Alina tersenyum manis dan melambaikan tangan kecil, berharap Leo membalasnya. Namun, Leo justru membanting pintu kamarnya hingga tertutup rapat. Bunyi dentuman pintu itu membuat Alina terlonjak. Ia menghela napas panjang, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia bertekad tidak akan menyerah. Ia yakin suatu hari nanti hatinya yang tulus bisa mencairkan kebekuan di rumah ini, terutama hati Leo. Ia tidak tahu bahwa dinding tebal yang dibangun Leo bukan karena kebencian, melainkan karena sebuah rahasia besar yang sedang ia jaga mati-matian. Pagi itu, sinar matahari mencoba menerobos masuk melalui tirai-tirai tebal di ruang makan, namun suasana di dalam tetap terasa suram. Raka dan Bu Ratna sudah duduk di meja makan dengan pakaian rapi, jauh lebih formal dari biasanya. Koper-koper besar bermerek mahal sudah berjejer rapi di dekat pintu utama, dijaga oleh sopir pribadi mereka. Alina yang baru saja turun dari tangga, memandang pemandangan itu dengan bingung. Ia tidak ingat ada pembicaraan tentang perjalanan jauh sebelumnya. Alina mendekati meja makan dengan ragu, menyapa suami dan mertuanya dengan senyum tipis. Ia bertanya dengan hati-hati tentang koper-koper itu. Siapa yang akan pergi? Raka meletakkan cangkir kopinya, lalu menatap Alina dengan wajah datar tanpa ekspresi bersalah. Dengan santai Raka menjawab bahwa ia dan ibu akan pergi perjalanan bisnis ke Singapura, lalu lanjut berlibur di kapal pesiar selama seminggu. Pengumuman mendadak itu membuat Alina ternganga. Seminggu? Tanpa memberitahunya jauh-jauh hari? Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak mengajaknya. Alina mencoba menahan rasa kecewanya. Ia bertanya pelan mengapa ia tidak diberitahu sebelumnya dan apakah ia tidak diajak. Sebelum Raka sempat menjawab, Bu Ratna langsung menyela dengan nada bicara yang cepat dan tegas.
Bu Ratna menjelaskan bahwa ini urusan bisnis yang membosankan dan tidak cocok untuk Alina. Selain itu, Bu Ratna beralasan bahwa seseorang harus tinggal di rumah untuk menjaga Leo. Menurut Bu Ratna, ini adalah kesempatan emas bagi Alina untuk mendekatkan diri dengan anak tirinya itu tanpa gangguan orang lain. Bu Ratna menekankan bahwa jika Alina ikut, Leo akan terabaikan karena pembantu sedang cuti pulang kampung. Alasan itu terdengar masuk akal di telinga, namun terasa janggal di hati. Alina merasa seperti pembantu yang ditugaskan menjaga anak majikan, bukan istri yang berhak mendampingi suami. Tapi lagi-lagi, sifat penurut Alina membuatnya mengalah. Ia berpikir positif. Mungkin benar ini adalah waktu yang tepat untuk membangun ikatan batin dengan Leo tanpa tekanan dari tatapan tajam Bu Ratna. Alina mengangguk lemah, menyetujui keputusan sepihak itu. Setelah sarapan yang singkat dan hambar, momen perpisahan pun tiba. Bu Ratna memanggil Alina ke dapur dengan setengah berbisik, seolah akan memberikan rahasia negara. Di tangan wanita parubaya itu, tergenggam sebuah toples kaca antik berisi serbuk teh kering berwarna kecoklatan dengan sedikit campuran bunga-bunga kering yang tidak Alina kenali jenisnya. Bu Ratna menyerahkan toples itu ke tangan Alina dengan tatapan yang sangat intens, mencengkeram lengan Alina sedikit terlalu keras. Bu Ratna memberikan instruksi dengan nada yang tidak boleh dibantah. Ia berkata bahwa ini adalah teh herbal impor yang sudah diracik khusus oleh tabib kenalannya di luar negeri. Harganya sangat mahal dan khasiatnya luar biasa untuk menyuburkan kandungan. Bu Ratna memerintahkan Alina untuk menyeduh 1 sendok teh ini dengan air panas dan meminumnya setiap malam tepat jam 8 malam. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, dan yang paling penting, tidak boleh lupa. Bu Ratna menatap mata Alina dalam-dalam, memberikan ancaman halus bahwa jika Alina lupa meminumnya 1 kali saja, khasiatnya akan hilang dan Bu Ratna akan sangat marah serta kecewa karena usahanya sia-sia. Alina menerima toples itu dengan kedua tangannya. Toples itu terasa dingin. Ia mencium aroma samar dari celah tutupnya. Bau herbal yang agak menyengat namun tertutup oleh wangi melati yang sangat kuat. Alina berjanji akan meminumnya sesuai instruksi demi menyenangkan hati mertuanya. Ia berpikir, mungkin ini bentuk kasih sayang Bu Ratna yang unik, meski caranya keras. Tujuannya baik yaitu ingin segera menimang cucu. Raka berjalan menghampiri mereka. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas abu-abunya. Ia berdiri di hadapan Alina, namun tidak ada pelukan hangat layaknya suami yang akan meninggalkan istrinya selama seminggu. Raka hanya membungkuk sedikit, mengecup kening Alina sekilas, sangat cepat dan dingin, seperti menyentuh benda mati. Raka berpesan agar Alina menjaga rumah dan Leo baik-baik, serta tidak keluyuran selama mereka pergi. Setelah itu, tanpa menoleh lagi, Raka berbalik dan menggandeng ibunya keluar menuju mobil mewah yang sudah menunggu. Alina berdiri di ambang pintu, menatap mobil hitam itu melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah hingga hilang di balik gerbang tinggi. Suara mesin mobil yang menjauh menyisakan kesunyian yang mendadak terasa mencekam. Kini, ia benar-benar sendirian di rumah besar ini. Hanya ada dia dan Leo. Alina menutup pintu utama dan menguncinya. Ia berbalik badan dan terkejut mendapati Leo sedang berdiri di ujung tangga lantai 2. Bocah itu menatapnya dari kejauhan. Wajahnya pucat. Tangannya memegang erat railing tangga. Tidak ada ekspresi senang di wajah Leo meskipun nenek dan ayahnya yang galak sudah pergi. Justru, tatapan Leo terlihat semakin waspada, seolah ada bahaya besar yang sedang mengintai di dalam rumah itu. Alina mencoba tersenyum hangat, berusaha mencairkan suasana. Ia menyapa Leo dengan riang, mengatakan bahwa sekarang tinggal mereka berdua dan mengajak Leo bermain atau memasak bersama nanti siang. Namun Leo tidak bergerak. Matanya terpaku pada toples teh yang masih dipegang Alina di tangan kanannya. Tatapan bocah itu beralih dari toples ke wajah Alina, lalu kembali ke toples dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara ketakutan dan kepanikan. Tanpa suara, Leo berbalik dan berlari masuk ke kamarnya, meninggalkan Alina yang berdiri bingung di ruang tengah yang luas dan sunyi. Hari itu berlalu dengan lambat. Alina mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, meskipun sebenarnya rumah itu sudah sangat bersih. Ia memasak makanan kesukaan anak-anak untuk makan siang, berharap Leo mau turun makan.
Namun saat jam makan siang tiba, Leo hanya mengambil makanannya lalu membawanya kembali ke kamar. Alina merasa sedih tapi ia memaklumi. Mungkin Leo butuh waktu untuk merasa nyaman berduaan dengannya. Matahari perlahan tenggelam, digantikan oleh kegelapan malam yang merayap masuk ke setiap sudut rumah. Lampu-lampu taman otomatis menyala, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Suasana rumah terasa berbeda malam ini tanpa kehadiran Bu Ratna dan Raka. Lebih tenang, namun juga lebih menakutkan. Angin malam berhembus kencang di luar, membuat kaca jendela sedikit bergetar. Alina melirik jam dinding besar di ruang tengah. Jarum jam menunjukkan pukul 7:55. Hampir jam 8 malam. Ia teringat pesan tegas Bu Ratna. Teh herbal itu. Alina beranjak ke dapur, menyiapkan cangkir kesayangannya dan memanaskan air. Ia mengambil toples kaca pemberian mertuanya. Saat membuka tutup toples, aroma wangi melati langsung menyeruak memenuhi dapur. Namun di balik wangi itu, hidung Alina yang peka menangkap bau lain. Bau amis samar atau mungkin bau logam yang tertutup rapat oleh aroma bunga. Alina mengabaikan perasaannya yang tidak enak. Ia berpikir mungkin itu memang bau akar-akaran obat mahal. Ia menyeduh 1 sendok teh bubuk itu dengan air mendidih. Warna air berubah menjadi merah kecoklatan yang pekat, hampir seperti darah tua. Alina mengaduknya perlahan, memperhatikan uap panas yang mengepul. Tepat jam 8 malam. Ia membawa cangkir panas itu ke meja makan, berniat meminumnya sambil duduk santai. Saat Alina duduk dan meletakkan cangkir di hadapannya, ia mendengar langkah kaki kecil menuruni tangga. Ia menoleh dan melihat Leo berjalan mendekat. Bocah itu masih mengenakan piyamanya, memegang mainan mobil-mobilan di tangan kanannya. Ini pertama kalinya Leo keluar kamar atas inisiatif sendiri di malam hari. Hati Alina berbunga-bunga. Ia berpikir mungkin Leo mulai mau mendekatinya. Alina menyapa Leo dengan lembut, bertanya apakah Leo tidak bisa tidur. Leo tidak menjawab. Ia menarik kursi di seberang Alina dan duduk di sana. Matanya tidak lepas dari cangkir teh yang mengepul di depan Alina. Tubuh bocah itu terlihat gemetar. Tangannya meremas mainan mobil-mobilannya dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat dingin terlihat membasahi pelipisnya. Alina merasa ada yang aneh dengan gelagat Leo. Ia bertanya apakah Leo sakit karena wajahnya terlihat pucat. Namun Leo hanya menggeleng kaku. Matanya melebar saat melihat tangan Alina mulai bergerak memegang gagang cangkir. Alina mengangkat cangkir itu, mendekatkannya ke bibir. Aroma melati yang tajam menusuk hidungnya. Tiba-tiba, prang! Bunyi pecahan kaca terdengar nyaring memekakan telinga. Alina terlonjak kaget dan nyaris menjatuhkan cangkirnya. Namun ia berhasil menahannya meski sedikit isinya tumpah ke taplak meja. Ia melihat ke arah Leo. Bocah itu baru saja menyenggol gelas air putihnya sendiri hingga jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Air tumpah membasahi lantai marmer. Alina segera meletakkan cangkir tehnya kembali ke meja dan berdiri dengan panik. Ia menghampiri Leo, khawatir bocah itu terluka kena pecahan kaca. Dengan nada cemas, Alina bertanya apakah Leo baik-baik saja dan menyuruhnya jangan bergerak agar tidak menginjak beling. Leo menatap Alina dengan napas terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Matanya menyiratkan kepanikan yang luar biasa, seolah ia baru saja melihat hantu. Namun, Alina mengira Leo hanya kaget karena ketidaksengajaannya menjatuhkan gelas. Alina segera mengambil sapu dan pengki, membersihkan pecahan kaca itu dengan hati-hati. Sambil menyapu, ia menenangkan Leo dengan suara lembut, mengatakan bahwa tidak apa-apa, itu hanya gelas, dan yang penting Leo tidak terluka. Setelah lantai bersih, Alina kembali duduk di kursinya. Ia menghela napas lega, lalu tangannya kembali terulur memegang cangkir teh herbal yang isinya tinggal 3/4 itu. Untung teh ibu tidak tumpah, gumam Alina pelan sambil tersenyum pada Leo. Ibu harus minum ini. Kalau tidak nenek bisa marah besar. Alina mengangkat cangkir itu lagi. Bibir cangkir sudah hampir menyentuh bibirnya. Uap panas menerpa wajahnya. Detik itu juga, Leo melompat dari kursinya. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tak terduga, bocah itu naik ke atas meja makan dan menepis tangan Alina dengan keras. Biar!
Cangkir teh itu terlempar, menghantam lantai dan pecah berkeping-keping. Cairan merah kecoklatan itu menyiprat kemana-mana, mengotori lantai putih yang baru saja dibersihkan. Aroma melati yang menyengat kini bercampur dengan bau aneh yang semakin kuat tercium dari cairan yang menggenang di lantai. Alina ternganga. Ia syok bukan main. Bukan hanya karena teh mahalnya tumpah, tapi karena tindakan agresif Leo yang tidak pernah ia duga. Kemarahan dan kebingungan bercampur jadi satu. Alina refleks berdiri dan menatap Leo yang kini berdiri gemetar di samping meja. Dengan suara yang agak tinggi karena kaget, Alina membentak pelan. "Leo, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tumpahkan? Nenek pasti akan." Kalimat Alina terhenti. Leo menatapnya tajam. Air mata menggenang di pelupuk mata bocah itu. Dan kemudian, hal yang paling mustahil terjadi. Bibir Leo yang selama ini tertutup rapat, perlahan terbuka. Suara yang keluar terdengar serak, kaku, dan berat karena sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Namun artikulasinya sangat jelas dan menembus langsung ke jantung Alina. "Jangan minum, Bu," ucap Leo dengan suara bergetar. "Itu obat tidur selamanya. Nenek dan papa mau ibu mati seperti mama dulu." Alina membeku. Waktu seolah berhenti berputar. Jantungnya serasa copot jatuh ke perut. Ia menatap Leo dengan mulut terkunci, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Anak yang dikira bisu selama 3 tahun, anak yang selalu bersembunyi di balik bayang-bayang, kini berbicara padanya. Dan kata-kata pertamanya adalah peringatan tentang kematian. Suara serak Leo masih menggema di ruang makan yang luas itu, memantul di dinding-dinding dingin dan menusuk masuk ke dalam kesadaran Alina. Kalimat, "Nenek dan papa mau ibu mati," terasa seperti hantaman palu godam yang menghancurkan seluruh persepsi Alina tentang realitas. Ia menatap bocah 7 tahun di hadapannya itu dengan mata membelalak. Napasnya tertahan di tenggorokan. Leo, yang selama ini dianggap bisu, berdiri tegak dengan tangan terkepal di sisi tubuhnya. Napasnya memburu seolah baru saja melepaskan beban seberat gunung yang selama ini menghimpit dadanya. Alina jatuh terduduk di kursi. Kakinya lemas seketika. Ia mencoba berbicara, namun bibirnya gemetar hebat. Butuh beberapa detik baginya untuk mengumpulkan kekuatan dan mengeluarkan suara. "Leo!" bisik Alina. Suaranya parau. Kamu bisa bicara? Dan apa maksudmu? Obat tidur selamanya? Apa? Nenek?" Leo tidak langsung menjawab. Bocah itu menatap pintu depan dan jendela, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar atau melihat mereka. Setelah yakin aman, ia melangkah mendekati Alina. Sorot mata kosong yang biasa ia tampilkan kini lenyap, berganti dengan sorot mata yang jauh lebih tua dari usianya. Sorot mata seseorang yang telah melihat neraka. Leo mengangguk pelan. Ia mendekat dan memegang tangan Alina yang dingin. Tangan bocah itu terasa hangat dan nyata, membuktikan bahwa ini bukan mimpi. Leo berkata bahwa ia tidak pernah bisu karena sakit. Ia bisa bicara, tapi ia memilih diam karena takut. Papa bilang kalau Leo bicara satu kata saja tentang apa yang ia lihat, Papa akan mengirim Leo menyusul Mama ke surga. Air mata menetes di pipi Alina. Ia meremas tangan kecil Leo, merasakan getaran ketakutan dari tubuh anak tirinya. Alina bertanya dengan lembut, apa yang sebenarnya Leo lihat? Apa yang terjadi pada Mama Leo? Leo menarik napas panjang, seolah sedang menyiapkan diri untuk membuka kembali luka yang paling dalam. Dengan suara yang masih terbata-bata namun jelas, Leo mulai bercerita. Ia menceritakan kejadian 3 tahun lalu, malam di mana ibunya meninggal. Saat itu Leo bersembunyi di balik sofa karena sedang main petak umpet sendirian. Ia melihat Raka, ayahnya, menyeduh minuman untuk ibunya. Sama seperti malam ini, Raka bersikap sangat manis, memaksa ibunya minum vitamin agar tidak lelah. Leo melanjutkan ceritanya dengan detail yang mengerikan. Ia melihat ayahnya menumbuk pil-pil kecil dan mencampurnya ke dalam teh. Setelah ibunya meminum itu, ibunya mulai mengeluh sesak napas. Bukannya menolong, Raka justru duduk diam di sofa sambil menonton televisi, membiarkan istrinya kejang-kejang di lantai karpet.
Raka baru menelepon ambulans setelah ibunya tidak bergerak lagi. Dan saat para medis datang, Raka menangis histeris, berpura-pura menjadi suami yang paling kehilangan. Alina menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan ngeri. Perutnya mual membayangkan pria yang ia nikahi, pria yang ia panggil suami, ternyata adalah monster berdarah dingin. Raka yang selalu tampak tenang dan berwibawa, ternyata adalah pembunuh yang pandai berakting. Lalu, kenapa mereka mau membunuh ibu? Tanya Alina. Air matanya kini mengalir deras tak terbendung. Apa salah ibu, Leo? Leo menggeleng. Ia berkata dengan tegas bahwa ini bukan soal salah atau benar. Ini soal uang. Leo mendengar percakapan telepon Raka dan Bu Ratna 2 hari yang lalu di ruang kerja. Pintu ruang kerja tidak tertutup rapat, dan Leo yang tubuhnya kecil bisa mengendap-endap mendengarkan. Leo menirukan ucapan ayahnya yang ia dengar. Raka bilang hutang judinya sudah jatuh tempo dan orang-orang itu mengancam akan menyita rumah. Bu Ratna lalu menyarankan rencana liburan ini. Mereka sudah mendaftarkan asuransi jiwa atas nama Alina sebulan setelah pernikahan. Nilainya miliaran rupiah. Jika Alina mati mendadak karena serangan jantung atau keracunan makanan saat mereka tidak ada di rumah, polisi tidak akan curiga pada mereka karena mereka punya alibi kuat sedang berada di luar negeri. Uang asuransi itu, ditambah aset warisan orang tua Alina yang baru saja cair dan dikuasai Raka sebagai suami sah, cukup untuk melunasi semua hutang dan membiayai gaya hidup mewah mereka lagi. Tubuh Alina menggigil hebat. Ia merasa dikhianati dengan cara yang paling keji. Pernikahan ini, segala perhatian Bu Ratna, teh herbal itu, semuanya hanyalah panggung sandiwara untuk menggiringnya ke liang lahat. Ia bukan istri bagi mereka, melainkan sapi perah yang siap disembelih. Aku tidak percaya, desis Alina, lebih pada dirinya sendiri. Maksudku, aku percaya padamu, Leo, tapi ini terlalu jahat. Bagaimana mungkin ada manusia sejahat itu? Leo melepaskan genggaman tangannya. Ia menatap Alina serius. Ia tahu orang dewasa butuh bukti. Kata-kata anak kecil sering dianggap imajinasi belaka. Leo menarik ujung baju tidur Alina, memintanya untuk ikut. Leo bilang ia tahu di mana papa menyimpan buktinya. Alina menghapus air matanya kasar. Ia bangkit berdiri, meski lututnya masih goyah. Ia mengikuti langkah kecil Leo menaiki tangga menuju lantai 2, ke arah ruang kerja Raka yang selalu terkunci rapat. Sesampainya di depan pintu kayu jati yang kokoh itu, Alina berhenti. Ia berkata bahwa pintunya dikunci dan Raka membawa kuncinya. Namun Leo menggeleng. Bocah itu berlutut di dekat pot tanaman hias besar yang ada di koridor, tepat di samping pintu. Ia menggali sedikit tanah di pot itu dengan jari-jarinya, lalu menarik keluar sebuah kunci kecil berwarna perak yang terbungkus plastik. Leo menjelaskan bahwa ia pernah melihat Raka menyembunyikan kunci cadangan ini saat mabuk. Raka pikir Leo tidak mengerti apa-apa karena Leo bisu dan bodoh. Tapi Leo ingat semuanya. Dengan tangan gemetar, Alina mengambil kunci itu. Ia memasukkannya ke lubang kunci. Klik. Pintu terbuka. Aroma tembakau dan parfum mahal Raka langsung menyeruak keluar. Aroma yang dulu Alina anggap maskulin, kini terasa memualkan seperti bau kematian. Mereka masuk ke dalam ruang kerja yang gelap. Alina menyalakan lampu meja. Ruangan itu rapi, penuh dengan buku-buku bisnis dan penghargaan palsu. Leo langsung menuju ke sebuah lukisan abstrak di dinding. Ia menunjuk ke arah lukisan itu. Alina menurunkan lukisan itu dan menemukan sebuah brankas dinding. Brankasnya butuh kode. Leo, kata Alina putus asa. Leo menatap tombol angka brankas itu, lalu menekan kombinasi angka 250819. Itu tanggal lahir ibu kandung Leo. Sungguh ironi yang menyakitkan. Raka menggunakan tanggal lahir wanita yang dibunuhnya sebagai kode keamanan hartanya. Brankas terbuka dengan bunyi bip pelan. Di dalamnya, tumpukan berkas tersusun rapi. Tangan Alina gemetar saat mengambil map berwarna merah. Ia membukanya di bawah cahaya lampu meja. Matanya menelusuri baris demi baris tulisan di dokumen itu. Polis asuransi jiwa. Nama tertanggung, Alina. Nilai pertanggungan,
10 miliar rupiah. Ahli waris utama, Raka. Tanggal polis itu aktif baru 2 minggu yang lalu. Ada tanda tangan Alina di sana. Tapi Alina tidak ingat pernah menandatangani dokumen ini. Ia mendekatkan kertas itu ke matanya. Tanda tangan itu palsu. Sangat mirip. Tapi ada tarikan garis yang ragu di bagian akhir. Raka memalsukan tanda tangannya. Di bawah map merah, ada dokumen lain. Catatan hutang piutang. Angkanya fantastis. Raka memiliki hutang judi online dan investasi bodong yang nilainya hampir setara dengan harga rumah ini. Dan yang paling menyakitkan, Alina menemukan surat pengalihan aset warisan orang tuanya yang juga sudah dipalsukan. Rumah peninggalan orang tua Alina yang sederhana namun penuh kenangan, ternyata sudah dijual Raka minggu lalu tanpa sepengetahuannya. Alina merosot ke lantai, bersandar pada kaki meja kerja. Dokumen-dokumen itu berserakan di sekelilingnya seperti sampah. Kenyataan ini terlalu pahit. Ia menikahi seorang monster yang dibesarkan oleh penyihir. Bu Ratna, wanita yang ia hormati, ternyata adalah otak di balik semua ini. Obsesi wanita tua itu pada cucu hanyalah kedok. Mereka tidak butuh cucu, mereka butuh uang. Leo mendekat dan duduk di samping Alina. Ia tidak bicara apa-apa, hanya menyandarkan kepala kecilnya di bahu Alina. Tindakan sederhana itu memberikan kekuatan yang luar biasa bagi Alina. Ia sadar, ia tidak boleh hancur sekarang. Ada nyawa lain yang harus ia lindungi. Leo sudah menyelamatkan nyawanya malam ini. Sekarang giliran Alina yang harus menyelamatkan masa depan Leo. Alina memeluk Leo erat-erat. Ia berbisik, berjanji bahwa mereka tidak akan menang. Alina bersumpah tidak akan membiarkan Raka dan Bu Ratna menyakiti Leo lagi. Malam ini, di ruang kerja yang penuh aura kejahatan itu, ikatan antara ibu tiri dan anak tiri terjalin kuat, disatukan oleh rasa sakit dan tekad untuk bertahan hidup. Namun, bukti dokumen saja belum cukup untuk membuktikan niat pembunuhan malam ini. Polisi mungkin akan menangkap Raka atas pemalsuan dokumen, tapi tuduhan percobaan pembunuhan butuh bukti fisik. Alina teringat teh yang tumpah di lantai ruang makan. Cairan itu adalah kunci utamanya. Jika benar itu racun, mereka harus membuktikannya sebelum jejaknya hilang. Kita harus memastikan teh itu benar-benar racun. Leo, kata Alina sambil menghapus air matanya dan berdiri tegak. Wajahnya kini tidak lagi menyiratkan kesedihan, melainkan kemarahan yang dingin. Ayo turun. Alina dan Leo kembali ke ruang makan. Pecahan cangkir porselen masih berserakan di lantai, berenang dalam genangan cairan merah kecoklatan yang kini mulai lengket. Aroma melati yang kuat masih tercium, namun sekarang, bagi Alina, aroma itu lebih mirip bau formaldehid, pengawet mayat. Lampu ruang makan yang temaram membuat bayangan mereka terlihat panjang di dinding. Alina menatap genangan teh itu dengan perasaan campur aduk. Setengah hatinya masih berharap ini semua salah paham, bahwa Leo mungkin salah dengar, atau Raka tidak sejahat itu. Tapi akal sehatnya berteriak bahwa dokumen di brankas tadi adalah bukti tak terbantahkan. Bagaimana cara kita membuktikannya tanpa alat laboratorium? Gumam Alina pelan. Ia berjalan ke dapur, mengambil tisu tebal dan sebuah wadah plastik kecil. Leo menunjuk ke arah sudut ruangan dekat jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang. Di sana, berjejer pot-pot tanaman hias dalam ruangan milik Bu Ratna. Salah satunya adalah tanaman aglaonema yang sangat subur dengan daun-daun lebar berwarna merah dan hijau. Tanaman itu adalah kesayangan Bu Ratna, dirawat dengan pupuk terbaik. Tanaman, kata Leo singkat. Mama dulu suka siram sisa obat papa ke tanaman kaktus. Kaktusnya mati busuk dalam 2 hari. Alina mengangguk mengerti. Ide yang cerdas meski sederhana. Jika teh ini mengandung racun mematikan dosis tinggi seperti yang dikatakan Leo, efeknya pasti akan terlihat pada makhluk hidup lain. Alina berjongkok di dekat tumpahan teh. Ia melap cairan itu dengan segumpal tisu hingga basah kuyup menyerap sari-sari teh herbal tersebut. Ia berhati-hati agar cairan itu tidak menyentuh kulit tangannya secara langsung, menggunakan sarung tangan karet cuci piring sebagai pelindung. Setelah tisu itu basah sepenuhnya, Alina membawa gumpalan itu ke arah pot aglaonema. Ia memeras tisu itu tepat di atas tanah pot,
membiarkan tetes demi tetes cairan kental itu meresap ke dalam akar tanaman. Ia menuangkan sisa cairan yang bisa ia sendok dari lantai ke dalam pot yang sama. "Sekarang kita tunggu," ujar Alina. Ia melirik jam dinding. Pukul 9 malam. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Alina membersihkan sisa pecahan kaca dan mengepel lantai hingga bersih. Menghilangkan jejak kecelakaan itu. Ia ingin jika Raka tiba-tiba pulang atau menyuruh orang mengecek, rumah terlihat normal. Setelah itu, ia dan Leo duduk di sofa ruang tengah yang menghadap langsung ke arah tanaman itu. 1 jam berlalu. Belum ada perubahan berarti. Alina mulai gelisah. Apakah dosisnya kurang? Atau racun ini hanya bekerja pada manusia? 2 jam berlalu. Pukul 11 malam. Leo sudah tertidur di pangkuan Alina karena kelelahan emosional. Mata Alina mulai berat. Namun ia memaksakan diri tetap terjaga. Tiba-tiba, ia mendengar suara kretek halus dari arah pot bunga. Alina menegakkan tubuhnya perlahan agar tidak membangunkan Leo. Ia memicingkan mata. Salah satu daun aglaonema yang tadinya tegak dan kaku, kini mulai terkulai lemas. Ujung-ujung daun yang berwarna merah cerah perlahan berubah warna menjadi coklat gelap, seolah-olah terbakar oleh api tak kasat mata. Alina memindahkan kepala Leo ke bantal sofa dengan lembut, lalu berjalan mendekati tanaman itu. Jantungnya berdegup kencang melihat pemandangan di depannya. Proses pelayuan itu terjadi dengan kecepatan yang tidak wajar. Dalam hitungan menit di depan matanya, batang tanaman yang kokoh mulai melunak dan membengkok. Warna hijau segar pada daun berubah menjadi hitam legam, menjalar dari pangkal batang hingga ke ujung daun seperti infeksi yang ganas. Pukul 12 malam. Tanaman yang tadinya segar bugar itu kini telah menjadi gundukan sampah organik yang hitam dan berlendir. Baunya busuk, seperti sayuran yang sudah didiamkan berminggu-minggu, padahal baru beberapa jam terkena teh itu. Alina menutup mulutnya, menahan rasa mual dan ngeri. Jika ia meminum teh itu, nasibnya akan sama seperti tanaman ini. Organ-organ dalamnya akan terbakar, menghitam, dan hancur dari dalam. Ia akan mati dalam kesakitan yang luar biasa, sementara Raka dan Bu Ratna akan tertawa di atas kapal pesiar. Keyakinan Alina kini bulat 100%. Ini adalah upaya pembunuhan berencana. Dengan tangan gemetar karena amarah, Alina berlari mengambil ponselnya di meja. Ia menekan tombol 112 dengan cepat. Jarinya melayang di atas tombol panggil. Ia harus melaporkan ini. Polisi harus tahu. Mereka harus menangkap Raka sekarang juga. Namun, sebelum jarinya menekan layar, sebuah tangan kecil menahan pergelangan tangannya. Alina menoleh. Leo sudah bangun. Bocah itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Matanya menyiratkan larangan keras. "Jangan telepon polisi sekarang, Bu," kata Leo dengan suara serak namun tegas. Logika anak ini melampaui usianya, ditempa oleh trauma dan keharusan bertahan hidup. "Kenapa, Leo? Mereka mencoba membunuh ibu. Kita punya buktinya," seru Alina histeris, menunjuk tanaman yang mati itu. "Kalau ibu lapor sekarang, polisi datang. Papa dan nenek ada di luar negeri. Mereka punya tiket pesawat, foto liburan, saksi di sana. Itu alibi." Jelas Leo tenang. "Papa pintar. Dia akan bilang ibu salah makan, atau ibu bunuh diri, atau tehnya kadaluarsa. Pengacara papa mahal. Papa bisa bebas. Dan kalau papa bebas, kita berdua mati." Alina tertegun. Kata-kata Leo masuk akal. Raka licin seperti belut. Ia punya uang dan koneksi. Jika Alina melapor sekarang, Raka mungkin hanya akan ditahan sebentar lalu dibebaskan karena kurang bukti langsung yang mengaitkannya dengan racun itu. Raka bisa saja menuduh Alina yang meracuni diri sendiri atau menuduh pembantu yang salah beli teh. Tanpa pengakuan langsung, akan sulit menjerat mereka dengan pasal pembunuhan berencana. "Lalu kita harus bagaimana?" tanya Alina putus asa. "Kita tidak bisa diam saja menunggu mereka pulang dan membunuh kita. Kita harus bikin mereka ngaku," jawab Leo. Matanya berkilat tajam. "Kita jebak mereka." Alina berpikir keras. Menjebak Raka dan Bu Ratna.
membuat mereka merasa menang, membuat mereka lengah. Rencana itu mulai tersusun di kepalanya. Tapi ia butuh bantuan profesional. Ia tidak bisa melakukan ini sendirian hanya dengan seorang anak kecil. Ia butuh seseorang yang mengerti hukum, seseorang yang bisa mengamankan bukti dan melakukan penangkapan tepat pada waktunya. Alina teringat pada Bram, teman masa kuliahnya dulu. Bram dulu adalah mahasiswa hukum yang cerdas, dan terakhir Alina dengar, dia sekarang bekerja sebagai detektif swasta yang sering bekerja sama dengan kepolisian untuk kasus-kasus penipuan asuransi dan perselingkuhan. Bram orang yang lurus dan bisa dipercaya. Satu-satunya teman yang pernah memperingatkan Alina agar berhati-hati saat ia memutuskan menikah cepat dengan Raka. Dulu Alina marah pada Bram, tapi sekarang ia sadar Bram benar. Alina mencari kontak Bram di ponselnya. Masih ada. Pukul 1 dini hari. Ia mengirim pesan singkat. Bram, ini Alina. Aku butuh bantuanmu. Masalah hidup dan mati. Tolong jangan telepon balik. Cukup balas pesan ini jika kamu masih bangun. 1 menit kemudian, balasan masuk. Aku bangun. Ada apa? Al? Kamu baik-baik saja? Alina mengetik dengan cepat. Tangannya gemetar. Suamiku mencoba membunuhku demi asuransi. Aku punya bukti racun dan dokumen palsu. Tapi dia di luar negeri. Aku butuh rencana untuk menangkap tangan dia saat dia mengaku. Bisa bantu aku? Ada jeda beberapa saat yang terasa seperti selamanya. Lalu, ponsel Alina bergetar panjang. Bram menelepon. Alina mengangkat telepon itu, menekan mode speaker agar Leo bisa mendengar. Alina, dengarkan aku baik-baik. Suara Bram terdengar berat dan serius di ujung telepon. Jangan sentuh apapun lagi di TKP. Jangan keluar rumah karena bisa jadi ada orang suruhan yang mengawasi. Aku akan ke sana besok pagi-pagi sekali dengan timku, menyamar sebagai petugas perbaikan AC. Kita akan pasang penyadap dan kamera tersembunyi. Kamu bilang kamu mau menjebak dia agar mengaku. Ya, jawab Alina tegas. Menatap Leo yang mengangguk setuju. Aku akan buat dia percaya bahwa rencananya berhasil. Aku akan buat dia percaya bahwa aku sedang sekarat. Bagus, kata Bram. Itu berisiko tinggi. Al, kamu harus akting sempurna. Kalau dia curiga sedikit saja, dia tidak akan pulang atau dia akan menghilangkan jejak dari jauh. Kamu siap? Alina menatap tanaman hitam yang layu di sudut ruangan. Lalu menatap wajah Leo. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi tekad baja. Ia bukan lagi Alina yang lemah dan penurut. Ia adalah wanita yang akan memperjuangkan hidupnya dan anak tirinya. Aku siap. Bram, ajari aku apa yang harus kulakukan. Malam itu, di bawah bayang-bayang kematian yang mengintai, sebuah persekongkolan baru terbentuk. Bukan untuk kejahatan, tapi untuk keadilan. Alina dan Leo menghabiskan sisa malam dengan menyusun skenario kematian Alina, sebuah panggung sandiwara terakhir yang akan menjadi kuburan bagi keserakahan Raka dan Bu Ratna. Matahari baru saja menampakkan diri di ufuk timur, mengirimkan sinar oranye pucat yang menembus kabut pagi di sekitar rumah mewah itu. Namun, kehangatan matahari tidak mampu mengusir hawa dingin yang menyelimuti hati Alina. Hari ini adalah dimulainya sandiwara terbesar dalam hidupnya. Sebuah pertaruhan nyawa di mana ia harus berperan sebagai korban yang perlahan meregang nyawa. Tepat pukul 7 pagi, sebuah mobil van putih bertuliskan, Jasa Perbaikan AC Listrik, berhenti di depan gerbang. Seorang pria berseragam biru tua turun dengan membawa kotak peralatan besar. Itu adalah Bram, teman lama Alina yang kini menjadi detektif swasta, beserta 1 asisten kepercayaannya. Satpam kompleks yang sempat lewat tidak menaruh curiga, mengira AC rumah besar itu memang bermasalah. Di dalam rumah, suasana berubah menjadi markas operasi rahasia. Bram, pria bertubuh tegap dengan rahang tegas, bekerja dengan cepat dan efisien. Ia tidak banyak bicara, matanya memindai setiap sudut ruangan dengan tajam. Dalam waktu kurang dari 2 jam, ia telah memasang kamera tersembunyi berukuran mikro di titik-titik strategis, ruang tamu, ruang makan, dan ruang keluarga. Mikrofon penyadap berkualitas tinggi diselipkan di balik lukisan, di sela-sela hiasan dinding,
bahkan di bawah meja kopi. Kamera ini terhubung langsung ke server awan yang aman. Jelas Bram sambil menunjukkan layar tabletnya pada Alina. Semua yang terjadi di ruangan ini akan terekam, baik gambar maupun suara, secara real time. Polisi sudah kutempatkan standby di pos tak jauh dari sini. Begitu ada pengakuan, mereka akan mendobrak masuk. Alina mengangguk. Tangannya meremas ujung bajunya. Ia menatap wajahnya sendiri di cermin rias kamar tidurnya. Wajah yang biasanya segar kini harus diubah menjadi wajah orang yang sedang dijemput maut. Bram mengeluarkan kotak makeup khusus yang biasa digunakan untuk kebutuhan teater atau penyamaran intelijen. Ini akan membuatmu terlihat sakit parah, Al, kata Bram sambil mulai memoleskan bedak berwarna pucat kehijauan ke wajah Alina. Kita butuh efek keracunan organ dalam. Kulit pucat, lingkaran hitam di bawah mata, bibir pecah-pecah dan membiru. Selama 1 jam berikutnya, Alina melihat transformasinya di cermin. Ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Wajah di cermin itu tampak seperti mayat hidup. Tulang pipinya terlihat menonjol karena teknik contouring yang menciptakan ilusi kekurusan ekstrim. Bibirnya dipulas warna ungu pudar, memberikan kesan kekurangan oksigen. Rambutnya dibuat lepek dan berantakan, seolah ia sudah berhari-hari tidak mandi karena sakit. Leo duduk di sudut kamar, memperhatikan proses itu dengan mata tak berkedip. Bocah itu memeluk lututnya, sesekali menatap Alina dengan sorot mata khawatir. Jangan takut, Leo, kata Alina lembut. Suaranya sedikit bergetar. Ini cuma topeng. Ibu sehat. Kita lakukan ini supaya papa dan nenek percaya. Leo mengangguk pelan. Ia pun mendapat tugas penting. Ia harus terlihat sedih dan ketakutan di latar belakang setiap kali Raka menelepon. Bram melatih Leo sebentar. Bagaimana cara menunduk dan menghindari kamera agar ekspresinya terlihat natural. Siang harinya, ponsel Alina berdering. Panggilan video dari Raka. Jantung Alina berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Ia menarik napas panjang, mengatur posisi duduknya di sofa ruang tengah, menyandarkan tubuhnya di tumpukan bantal agar terlihat lemah. Ia menekan tombol terima. Wajah Raka muncul di layar ponsel. Latar belakangnya adalah dek kapal pesiar yang mewah dengan laut biru membentang di belakangnya. Angin laut mengibarkan rambutnya, dan ia mengenakan kacamata hitam mahal. Di sampingnya, Bu Ratna sedang menikmati segelas jus jeruk, tampak sangat santai dan bahagia. Kontras sekali dengan keadaan Alina di rumah yang suram. Halo, sayang. Sapa Raka dengan senyum lebar yang terlihat sangat palsu di mata Alina sekarang. Wah, kok mukanya pucat begitu? Kamu sakit? Alina memulai aktingnya. Ia sengaja membuat suaranya terdengar lemah dan serak. Iya, Mas. Entah kenapa sejak kemarin perutku sakit sekali. Mual terus. Dan kepalaku pusing banget. Rasanya seperti diputar-putar. Alina melihat kilatan kepuasan yang sangat tipis di mata Bu Ratna. Meski wanita tua itu segera menutupinya dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Aduh, kasihan sekali mantu ibu. Seru Bu Ratna dengan nada yang terdengar seperti ejekan halus. Mungkin itu efek detoks. Alina, ingatkan kata ibu? Teh herbal itu memang bekerja membersihkan racun di tubuhmu dulu sebelum menyuburkan. Jadi wajar kalau ada reaksi sedikit. Tapi, Bu, rasanya sakit sekali. Dadaku sesak. Keluh Alina sambil memegang dadanya, mendramatisir rasa sakitnya. Apa aku boleh berhenti minum tehnya dulu? Jangan, sentak Raka cepat. Lalu segera melembutkan suaranya lagi. Maksudku sayang dong. Sayang. Itu teh mahal. Prosesnya memang begitu. Kalau berhenti sekarang, nanti kita harus ulang dari awal lagi. Kamu mau kita cepat punya bayi kan? Tahan sedikit ya demi keluarga kita. Alina menahan rasa jijik yang meluap di tenggorokannya. Raka benar-benar pandai memanipulasi. Pria itu menggunakan keinginan Alina untuk memiliki anak sebagai senjata untuk membunuhnya. Iya, Mas, aku akan coba tahan, jawab Alina lirih. Bagus. Minum terus ya tiap malam. Leo gimana? Dia baik-baik saja? Tanya Raka. Matanya mencari sosok anaknya.
Leo muncul sedikit di belakang sofa, menatap kamera sebentar dengan wajah ketakutan, lalu lari menghilang. Akting yang sempurna. Raka tertawa kecil. Dasar anak aneh. Ya sudah, kamu istirahat ya. Jangan lupa tehnya diminum sampai habis. Panggilan berakhir. Alina langsung melempar ponselnya ke bantal di sampingnya dan menarik napas dalam-dalam, menghapus keringat dingin di dahinya. Mereka senang melihatku sakit. Desisnya pada Bram yang keluar dari persembunyiannya di dapur. Itu artinya rencana kita berhasil, kata Bram tenang. Mereka sudah termakan umpan. Sekarang kita tingkatkan intensitasnya. Hari demi hari berlalu dengan skenario yang semakin mencekam. Alina terus mengirimkan laporan palsu tentang kondisinya yang memburuk. Ia tidak mengangkat telepon, hanya mengirim pesan suara dengan napas tersengal-sengal. Ia mengirim foto tisu dengan sedikit bercak merah, yang sebenarnya pewarna makanan, seolah ia batuk darah. Reaksi Raka dan Bu Ratna sesuai prediksi. Mereka tidak menyuruh Alina ke dokter. Mereka justru semakin gencar menyuruh Alina istirahat di rumah saja, dan lanjutkan minum tehnya. Mereka beralasan dokter di rumah sakit hanya akan memberikan obat kimia yang merusak khasiat herbal mahal itu. Setiap kata-kata manis mereka kini terdengar seperti vonis kematian di telinga Alina. Puncaknya terjadi pada hari keempat. Sesuai instruksi Bram, ini adalah hari kematian. Alina harus mengirimkan sinyal terakhir yang akan memicu kepulangan mereka. Malam itu hujan turun deras, menambah kesan dramatis. Alina duduk di lantai kamar mandi, memegang ponselnya dengan tangan yang sengaja dibuat gemetar hebat. Ia merekam pesan suara terakhir. Mas Raka. Suara Alina terdengar putus-putus, seolah nyawanya sudah di ujung tenggorokan. Aku nggak kuat lagi, sakit panas, tolong aku, gelap sekali. Lalu diakhiri dengan suara ponsel yang jatuh ke lantai dan hening panjang. Alina mengirim pesan suara itu. Setelah status pesan berubah menjadi terbaca, Alina segera mematikan ponselnya total. Ia mencabut kartu SIM-nya agar tidak bisa dilacak atau dihubungi lagi. Di seberang sana, di sebuah hotel mewah di Singapura, Raka dan Bu Ratna pasti sedang berpesta pora dalam hati mereka. Pesan terakhir itu adalah musik terindah bagi telinga mereka. Mereka akan menganggap Alina sudah tewas atau sedang koma menuju kematian. Bram menepuk bahu Alina. Sekarang bagian tersulitnya. Al, menunggu. Kita harus membuat rumah ini terlihat seperti rumah duka yang sunyi. Tirai ditutup rapat. Lampu dimatikan sebagian. Kita pancing mereka masuk ke dalam perangkap. Informasi dari rekan Bram di imigrasi bandara masuk 2 jam kemudian. Raka dan Bu Ratna terdeteksi membeli tiket penerbangan pulang paling awal untuk besok pagi. Alasannya, keadaan darurat keluarga. Mereka tidak tampak panik sedih, melainkan tergesa-gesa. Mereka ingin memastikan jenazah Alina ditemukan oleh mereka terlebih dahulu agar bisa menghilangkan barang bukti sisa teh dan botol racun sebelum memanggil ambulans atau polisi. Malam itu, Alina tidak bisa tidur. Ia memeluk Leo di tempat tidur besar yang terasa dingin. Leo sudah tertidur lelap, merasa aman karena ada Alina dan Om Bram yang menjaga. Alina menatap langit-langit kamar, membayangkan apa yang akan terjadi besok. Besok adalah hari penentuan. Besok, ia akan bangkit dari kematian untuk mengadili suaminya sendiri. Kamu tidak akan menang, Mas, bisik Alina dalam kegelapan. Kamu pikir aku wanita bodoh yang bisa kamu buang setelah kamu ambil hartanya. Kamu salah besar. Alina memejamkan mata, mengumpulkan seluruh sisa tenaganya. Besok, ia harus memainkan peran sebagai mayat. Peran yang ironisnya akan memberinya kehidupan baru. Rumah besar itu tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi, namun suasana di dalam rumah terasa seperti tengah malam. Tirai-tirai tebal di ruang tamu ditutup rapat, hanya membiarkan seberkas cahaya tipis masuk, menciptakan debu-debu yang menari dalam kegelapan. AC disetel ke suhu terendah, membuat udara terasa menusuk tulang, menciptakan atmosfer kamar jenazah yang sempurna. Alina berbaring di sofa panjang di ruang tengah.
Tubuhnya ditutupi kain putih panjang dari ujung kaki hingga menutupi kepalanya. Di bawah kain itu, Alina berusaha mengatur napasnya agar sedatar mungkin. Dadanya hanya boleh naik turun sangat pelan. Nyaris tak terlihat. Jantungnya bergemuruh kencang, memukul-mukul rusuknya. Namun ia harus tetap diam mematung. Ini adalah panggung terakhirnya. Di balik pintu dapur, di sela-sela lemari pajangan, dan di lorong menuju kamar, tim kepolisian berpakaian preman dan bersenjata lengkap sudah bersiap dalam posisi siaga. Bram memantau dari sebuah mobil van di luar kompleks, memberikan instruksi lewat earpiece kecil yang terpasang di telinga komandan tim yang bersembunyi di balik partisi ruang makan. Leo diamankan di kamar atas bersama seorang polwan. Namun bocah itu bersikeras ingin turun nanti saat waktunya tiba. Terdengar suara deru mesin mobil mendekat. Suara yang sangat Alina kenal. Mobil mewah Raka. Suara ban berdecit pelan di paving blok halaman depan. Diikuti suara mesin yang dimatikan. Hening sejenak. Lalu terdengar suara pintu mobil dibanting. 2 kali. Langkah kaki mendekat ke pintu utama. Langkah kaki yang tergesa-gesa. Bunyi kunci dimasukkan ke lubang pintu terdengar sangat nyaring di telinga Alina yang tertutup kain. Klik. Pintu terbuka. Angin dari luar berhembus masuk sesaat sebelum pintu ditutup kembali dengan cepat. Kenapa gelap sekali? Suara Bu Ratna terdengar. Nadanya tidak menyiratkan kesedihan, melainkan kejengkelan. Anak bisu itu pasti tidak menyalakan lampu. SSST, Bu. Pelankan suaramu. Bisik Raka. Langkah kakinya terdengar mendekat ke ruang tengah. Sepatu pantofel mahalnya beradu dengan lantai marmer. Kita harus pastikan dulu. Alina merasakan kehadiran mereka di dekatnya. Bau parfum Raka yang bercampur dengan bau keringat perjalanan tercium samar menembus kain penutup. Alina menahan napas. Ia memusatkan seluruh konsentrasinya untuk tidak bergerak sedikit pun. Itu dia. Raka bergumam. Suaranya terdengar bergetar, bukan karena tangis, tapi karena gairah kemenangan. Lihat, Bu. Di sofa. Langkah kaki mereka semakin dekat. Mereka berdiri tepat di samping sofa tempat Alina berbaring. Alina bisa merasakan tatapan mereka yang menusuk kain putih itu. Dia sudah mati? Tanya Bu Ratna datar, tanpa emosi sedikit pun. Seolah sedang menanyakan apakah sampah sudah dibuang. Diam sekali. Tidak ada gerakan dada. Jawab Raka. Terdengar suara ia meletakkan tas kerjanya di lantai. Bagus. Rencananya berhasil sempurna. Teh racun tikus yang ibu racik itu memang luar biasa. Tidak berbau, tapi mematikan pelan-pelan. Jangan sebut racun tikus. Bodoh, desis Bu Ratna. Sebut itu, serangan jantung mendadak. Ingat skenarionya. Kita pulang, menemukan dia sudah kaku. Lalu kita histeris menelepon ambulans. Tenang saja, Bu. Si bisu Leo itu saksinya. Dia pasti melihat Alina sakit berhari-hari. Polisi akan percaya kalau ini sakit wajar. Lagi pula, siapa yang akan curiga? Kita kan di luar negeri. Raka tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat mengerikan di ruangan sunyi itu. Akhirnya, Bu, 10 miliar dari asuransi, ditambah penjualan rumah warisan orang tuanya. Hutang judiku lunas, dan kita masih punya sisa banyak untuk beli villa di Bali. Baguslah, timpal Bu Ratna dingin. Ibu sudah muak pura-pura baik sama dia. Anak yatim piatu yang menyusahkan. Untung saja dia bodoh dan penurut. Disuruh minum racun pun dia mau. Darah Alina mendidih mendengar semua itu. Pengakuan telak. Mereka tidak hanya mengakui pembunuhan, tapi juga menghina dirinya. Raka bahkan terdengar membuka toples teh yang ada di meja, yang sengaja diletakkan Alina di sana sebagai pancingan. Sisa teh ini harus kita buang ke toilet sekarang, Bu. Jangan sampai ada jejak, kata Raka. Tunggu dulu, cegah Bu Ratna. Cek dulu nadinya. Pastikan dia benar-benar sudah jadi mayat. Jangan sampai dia bangun saat kita panggil polisi. Alina merasakan tangan Raka menyentuh lehernya melalui celah kain. Ujung jari Raka terasa dingin. Saat jari itu menekan pembuluh nadinya, Raka pasti merasakan denyut kehidupan di sana.
Loh, suara Raka terdengar bingung. Kok masih ada denyutnya? Itu adalah isyaratnya. Dengan gerakan mendadak, Alina bangun dan menyibakkan kain putih yang menutupi tubuhnya. Kain itu melayang jatuh ke lantai. Raka terlonjak mundur saking kagetnya. Wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. Ia bahkan tersandung kakinya sendiri dan hampir jatuh. Bu Ratna menjerit tertahan. Matanya melotot. Tangannya membekap mulut. Alina duduk tegak di sofa. Wajahnya yang penuh makeup pucat kini menatap mereka dengan sorot mata menyala-nyala penuh kemarahan. Ia tidak terlihat seperti korban yang lemah lagi. Ia terlihat seperti dewi pembalasan dendam. Jadi nyawaku cuma seharga hutang judimu, Mas? Suara Alina memecah keheningan, dingin dan tajam setajam silet. Alina, kakakmu. Raka tergagap. Keringat dingin langsung membanjiri dahinya. Otaknya berusaha memproses apa yang terjadi. Istrinya hidup. Istrinya mendengar semuanya. Kenapa kaget, Mas? Kecewa karena aku belum mati. Alina berdiri perlahan. Langkahnya mantap mendekati Raka. Atau kaget karena rencana, liburan, kalian yang sempurna itu hancur berantakan. Sayang, ini tidak seperti yang kamu dengar. Raka mencoba bersandiwara lagi. Memasang wajah memelas, tapi matanya bergerak liar mencari jalan keluar. Kami cuma bercanda itu tadi. Bercanda? Potong Alina sambil tertawa sinis. Racun tikus? Asuransi 10 miliar? Membunuh Ibu Leo 3 tahun lalu? Itu semua bercanda. Wajah Raka berubah menjadi keras seketika saat mendengar masa lalunya diungkit. Dari mana kamu tahu soal itu? Desisnya berbahaya. Tangannya mengepal. Aku yang memberitahunya. Suara lantang itu datang dari arah tangga. Semua orang menoleh. Leo berdiri di sana, di anak tangga terbawah. Tubuh kecilnya tegak. Jarinya menunjuk lurus ke arah ayahnya. Tidak ada lagi ketakutan di wajahnya. Leo. Bu Ratna ternganga. Kamu bisa bicara. Aku bisa bicara. Teriak Leo. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Aku saksinya. Papa racuni Mama. Papa mau racuni Ibu Alina juga. Aku dengar semuanya. Aku lihat semuanya. Raka yang sudah terpojok dan panik, kehilangan akal sehatnya. Wajahnya memerah karena amarah. Ia meraung dan berlari menerjang ke arah Leo. Anak sialan. Harusnya kubunuh kau sekalian. Dor! Suara tembakan peringatan memekakan telinga. Dari balik pintu-pintu kamar dan persembunyian, puluhan polisi berseragam lengkap bermunculan dengan senjata teracung. Jangan bergerak. Kepolisian. Teriak komandan tim. Raka membeku di tempat. Hanya berjarak 2 meter dari Leo. Ia melihat sekeliling. Lusinan moncong senjata mengarah padanya. Bram keluar dari dapur sambil memegang kamera kecil. Semuanya sudah terekam, Raka, kata Bram tenang. Pengakuan kalian soal racun, asuransi, dan pembunuhan istri pertamamu. Jernih sekali suaranya. Raka lemas, kakinya gemetar. Lalu ia jatuh berlutut di lantai. Keangkuhannya runtuh seketika. Ia menatap Alina dengan tatapan kosong, menyadari bahwa hidup mewahnya telah berakhir detik ini juga. Bu Ratna mencoba melarikan diri lewat pintu depan. Tapi 2 polwan dengan sigap menangkapnya dan memborgol tangannya ke belakang. Wanita tua yang selalu tampil angkuh itu kini meronta-ronta sambil memaki-maki kasar. Topeng bangsawannya terlepas sepenuhnya, memperlihatkan sifat aslinya yang kasar. Lepaskan saya. Saya tidak salah. Ini semua ide anak bodoh itu. Teriak Bu Ratna, saling menyalahkan dengan anaknya sendiri. Polisi menyeret Raka dan Bu Ratna keluar rumah. Saat melewati Alina, Raka sempat menatap istrinya. Alina, tolong, aku suamimu. Alina menatapnya datar, tanpa rasa iba sedikit pun. Suamiku sudah mati saat dia memutuskan untuk membunuhku demi uang. Kamu hanyalah pembunuh. Mereka digelandang masuk ke mobil polisi yang sirinenya mulai meraung-raung, memecah ketenangan lingkungan elit itu. Tetangga mulai berkerumun di luar pagar.
menyaksikan kejatuhan keluarga kaya yang ternyata menyimpan bangkai busuk. Di ruang tengah yang kini terasa lega, Alina berlutut dan merentangkan tangannya. Leo berlari menghambur ke pelukannya. Mereka menangis bersama, bukan tangis kesedihan, tapi tangis pelepasan. Beban ketakutan yang menghantui mereka selama ini telah diangkat. "Terima kasih, Leo," bisik Alina di telinga anak itu. "Kamu penyelamat ibu." "Ibu juga penyelamat Leo," jawab bocah itu sambil memeluk leher Alina erat-erat. Bram mendekat, tersenyum bangga pada mereka berdua. "Kasus ini akan panjang, Al. Tapi dengan bukti rekaman dan kesaksian Leo, mereka akan membusuk di penjara seumur hidup. Harta warisan orang tuamu juga bisa kita urus pengembaliannya lewat jalur hukum." Alina mengangguk, menghapus air matanya. Ia menatap keluar jendela yang kini tirainya sudah dibuka lebar-lebar. Cahaya matahari masuk membanjiri ruangan, mengusir kegelapan dan hawa dingin yang selama ini bersemayam. Rumah ini memang penuh kenangan buruk, tapi Alina tahu ia akan segera meninggalkannya. Ia akan menjual rumah ini, mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan memulai hidup baru di tempat yang jauh dan damai. Hanya ada dia dan Leo, ibu dan anak, bersama-sama menyongsong masa depan yang bebas dari rasa takut. Cerita selesai. Cerita selesai. Cerita selesai. Cerita selesai. Cerita selesai.